Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss Dewi 5 Ibnu Rushd. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak Miss Dewi selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran kedua, pengertian pernapasan. Pernapasan pada manusia adalah proses mekanisme menghirup O2 atau disebut juga dengan oksigen dari udara serta mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dan uap air melalui saluran alat pernapasan. Jadi tulisannya pernapasan ya nak, bukan pernafasan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Nah, di dalam hidung itu terjadi proses yang pertama, penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung dari udara yang kita hirup. Kemudian penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Jadi fungsi dari lendir dan rambut hidung itu adalah menyaring udara. Jadi udara itu nak, tidak semua yang bersih masuk. Tai hidung anak-anak itu berasal dari udara yang tersaring. Jadi debu-debu dan kotoran disaring oleh rambut dan lendir pada hidung. Kemudian yang kedua, alat pernapasan pada manusia yaitu laring atau kita sebut juga dengan pangkal tenggorok. Laring ataupun kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut juga dengan kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan yang salah satunya adalah tulang rawan tiroid pada laki-laki dewasa, ini yang disebut dengan jakun. Nah, yang ketiga itu adalah trakea atau disebut juga dengan batang tenggorokan atau disebut juga dengan batang tenggorok. Trakea ini adalah penghubung antara bagian hidung dengan rongga paru-paru. Di dalam trakea terdapat epiglotis. Apa itu epiglotis? Tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Lihat gambar yang berwarna merah ya nak. Itulah yang namanya trakea. Yang keempat adalah paru-paru. Nah, bagian paru-paru ada 3. Yang pertama adalah bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus adalah batang tenggorok yang bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, sedangkan bronkiolus itu adalah percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir itu bagian paling ujung adalah alveolus. Alveolus ini terdapat di ujung bronkiolus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke anak-anak, sampai di sini anak-anak paham ya dengan alat-alat pernapasan manusia. Alur pernapasan manusia. Yang pertama, alurnya adalah oksigen masuk ke dalam hidung kita dan disaring oleh rambut dan lendir-lendir dalam hidung, kemudian menuju laring, next lanjut ke trakea, lalu ke bronkus, serta menuju paru-paru. Di paru-paru itu ada bronkiolus dan alveolus juga. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Jika belum paham, anak-anak bisa
menyaksikan video berikut ini. Saksikan ya anak-anakku, perhatikan dengan baik videonya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Udara
Pengertian informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak. Yang tergolong media cetak yaitu buku, koran, tabloid, dan majalah, atau berbentuk media elektronik. Media elektronik yaitu TV, radio, dan internet. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cara menemukan informasi penting pada teks. Yang pertama, anak-anak membaca dengan seksama dan cermat. Kemudian anak-anak mengajukan pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menjelaskan informasi penting pada teks yang termasuk kepada kata tanya bisa disingkat dengan singkatan Adik Simba. Sudah tahu ya, Adik Simba itu singkatan dari apa saja? Menjelaskan isi teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik. Kata tanya dapat kita gunakan untuk mengetahui informasi dalam teks. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, mereka semua memiliki fungsi masing-masing untuk menanyakan sesuatu hal. Nah, anak-anak baca. Apa itu fungsinya buat menanyakan apa? Di mana menanyakan apa? Siapa menanyakan siapa? Dan seterusnya. Anak-anak wajib baca ini dulu ya. Nah, perhatikan dengan baik-baik dan pahami baik-baik. Nah, jika anak-anak sudah paham dengan fungsi dan penggunaan kata tanya dengan baik, anak-anak bisa langsung menemukan informasi penting yang ada di dalam teks. Nah, seperti contoh yang berikut ini. Contohnya adalah Dayu dan ikan hias. Dari teks bacaan Dayu dan ikan hias, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan dengan kata tanya Adik Simba yang tadi untuk anak-anak bisa memahami kata-kata penting atau informasi penting yang ada dari teks yang diberikan. Oke anak-anak, sampai di sini anak-anak pastinya sudah paham ya nak ya. Jika sudah paham, waktunya kita mengerjakan latihan. Soal yang pertama, kerjakanlah latihan halaman 13 di buku tematik 4B nomor 1 dan 2. Di buku latihan ya nak, bikinnya dan tulisannya yang bersih, jangan coret-coret. Kemudian anak-anak buatlah video lagu pembelajaran tentang skema pernafasan manusia. Miss Dewi tunggu videonya ya nak. Video ya sayang ya, bukan audio tapi video. Oke, bisa ditunggu video dan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.